Sudah record belum ya? Sudah, Bu. Sudah mulai record. Oke, baik. Saya lanjutkan. Tadi sudah slide ke ini ya. Lalu tidak perlu saya ulangi ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, Ibu-ibu. Jadi saya lanjutkan saja. Jadi maaf ya Bu, saya agak ini apa namanya? Agak kagok ini karena saya baru pertama kali menggunakan Zoom secara mandiri. Biasanya kan saya hanya memakai gitu sebagai peserta. Nah, dalam hal ini dalam masa pandemi dan anak-anak belajar melalui jarak jauh dengan pembelajaran jarak jauh ini diharapkan anak mampu yang pertama belajar mandiri secara terus-menerus. Anak yang menjadi anak yang terbuka, belajar bersama masyarakat dan lingkungan. Lalu anak yang mampu membuat penelitian kreativitasnya. Lalu anak yang mampu mengekspresikan hasil penelitian atau karya dan merefleksikannya. Seperti kemarin contohnya ketika ada kegiatan menanam itu, jadi tidak hanya murid, tidak hanya anak, karena saya sendiri juga berefleksi gitu. Ketika memindahkan bibit terlalu dini, jadi masih prematur itu sudah dipindah, walaupun awalnya itu menunjukkan tanda-tanda sepertinya subur, tapi ujung-ujungnya mati juga begitu kan, karena memang kondisi badannya belum siap gitu ya. Itu Bu, itu ini ada yang pakai metode ditutup dulu dengan koran, ada yang maksudnya sebenarnya kalau ada kejadian kayak gitu bisa jadi bahan diskusi lebih lanjut sih, pembelajaran bareng-bareng gitu. Tapi karena keterbatasan waktu tadi dan kami setiap subtema itu hanya diberi waktu yang cukup pendek, padahal dari proses awal sampai hasil akhirnya itu diharapkan bisa bisa terlaksana. Jadi akhirnya ya semuanya jadi tidak berjalan lancar begitu Bu, dan saya sendiri juga mengalami gitu kan. Jadi saya melihat beberapa refleksi juga yang mengatakan bahwa tanamanku mati karena seperti mamanya Michelle itu karena tanamannya dipindah-pindah gitu, karena pengennya dia selalu merawat dimanapun dia berada gitu kan, tapi ternyata apa daya gitu kan, takdir berkata lain gitu. Nah kira-kira harapannya memang anak sampai ke tahap itu gitu, walaupun memang seperti masih kesulitan ketika anak mengungkapkannya dalam bentuk tulisan atau lisan. Jadi kita akan sama-sama belajar. Saya sendiri juga meminta pendapatnya nanti kira-kira refleksi yang seperti apa yang kira-kira bisa memadai, bisa menyampaikan apa yang dia rasakan gitu. Lalu poin yang kelima, anak mampu mendokumentasikan kegiatannya seperti yang pada pre-reading 2 minggu yang lalu saya sampaikan bahwa dokumentasi kalau semester 1 lalu dokumentasinya dilakukan oleh anak dan orang tua di rumah. Jadi untuk semester ini kami ingin menghidupkan kembali kelas. Jadi dengan cara kami akan memajang dan menata sebaik mungkin karya-karya anak, lembar kerja anak di kelas 1B, di kelas kita, sehingga nanti ketika masuk ke kelas itu memang masih terasa bahwa ada atmosfer anak-anak masih ada di sini walaupun memang tidak ada anaknya gitu ya. Jadi nanti sistem dokumentasinya karena setiap 2 minggu kita akan menyampaikan materi setiap 2 minggu, maka ketika mengambil lembar kerja yang baru sekaligus mengumpulkan lembar kerja yang lama gitu. Gitu. Jadi setiap 2 minggu sekali akan dibagikan lembar kerja yang baru, sekaligus lembar kerja yang lama dikumpulkan gitu. Kira-kira seperti itu untuk mendokumentasikan kegiatannya. Yang ini ya Bu, yang tercetak ya Bu. Jadi kalau video-video kan tidak mungkin kami pajang gitu ya, atau kami setiap hari menampilkan dalam bentuk layar gede di kelas gitu kan sepertinya enggak. Jadi yang tercetak saja gitu. Itu. Lalu subtema 4, jadi lanjutan dari 3 subtema awal pada semester 1, mungkin sudah
sudah berjalan selama sekitar 10 hari. Dan ini juga sudah saya sampaikan bahwa pada subtema ini belajar keberagaman dari anak-anak 1000 pulau yang ada di Indonesia, yang dimulai dari lingkup keluarga dan teman sekelas. Walaupun tidak semua, jadi tidak kami belum bisa memfasilitasi untuk teman-teman belajar masing-masing gitu. Kami baru bisa memfasilitasi teman-teman mencoba bertanya dengan satu anak gitu, dan itu pun sepertinya tugasnya sudah sangat banyak untuk menulis begitu ya. Nah, di situ kami berharap teman-teman tahu bahwa tidak hanya di Pulau Jawa ini juga terdapat keberagaman yang beraneka ragam, apalagi satu Indonesia begitu ya. Nah, di sini ada beberapa modal yang ingin kami kembangkan. Yang pertama, orientasi diri, yaitu kami melalui penyadaran akan suku dan kekayaan budaya suku masing-masing. Harapannya anak menemukan orientasi diri melalui penyadaran akan suku dan kekayaan budaya suku masing-masing, serta mengenal pribadi melalui perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mengenal diri kita akan berbagi informasi tersebut ke teman-teman sekelas. Nah, selain itu, salah satu bentuk keragaman yang bisa kita kumpulkan adalah permainan tradisional yang berbeda-beda dari setiap suku dan daerah. Dalam permainan tradisional, kita juga akan belajar tentang peranti yang kami harapkan dapat mengembangkan kreativitas dalam berbagai macam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar, sehingga akan menumbuhkan rasa peduli. Kami berharap melalui permainan tradisional, teman-teman menyadari pentingnya aturan dalam sebuah permainan. Teman-teman juga akan belajar mengenal kegiatan sesuai waktu, yaitu lama dan sebentar. Jadi kita akan kegiatan apa sih yang membutuhkan waktu yang sebentar dan kegiatan apa yang membutuhkan waktu yang lama. Nah, lalu membandingkan ukuran seperti panjang pendek, lalu tinggi rendah dan lain sebagainya, serta mengelompokkan benda sesuai kategorinya dalam modal logika kuantitatif. Pada modal bahasa, ini yang sekarang sedang banyak kita lakukan selama kurang lebih 2 minggu ini, kami ingin mengajak teman-teman untuk membaca dan mendengarkan buku cerita sederhana, lalu mengenal kosakata baru. Selain itu, teman-teman juga akan belajar cara menulis dengan benar. Ini kok nggak bisa, oh ya. Tiba-tiba saya panik ya, tidak bisa di next. Berikutnya pada subtema 4 ini, kegiatan dan materi yang akan kita pelajari dan kita lakukan adalah mengenal sikap sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Kita baru tahap mengenal dulu, jadi kalau kita di kelas, kita bisa sampai jadi belajar setiap satu sila gitu, lalu kita belajar kira-kira contoh pengamal yang sesuai dengan pengamalan sila tersebut apa gitu. Habis itu kita bisa lebih fleksibel gitu. Tapi karena situasinya online gitu kan, jadi terbatas. Jadi kami baru tahap mengenal dulu. Jadi sepemahaman teman-teman terlebih dahulu. Lalu setelah itu poin B yaitu mengenal karakteristik keberagaman ke dalam keluarga. Baru nanti dibagikan dengan teman yang lainnya di dalam kelas gitu. Selain itu, mengenal norma dan tradisi Indonesia dari pengalaman anak. Lalu, melakukan permainan tradisional, itu sebagai bentuk olahraga. Meniru perilaku baik sesuai dengan norma sila Pancasila, ini kita lihat dari contoh dalam keluarga. Jadi nanti akan ada kegiatan
meniru sikap baik yang sudah sudah dilaksanakan dalam keluarga atau yang selalu dilaksanakan dalam keluarga. Lalu setelah itu mengenal karakteristik keberagaman antar teman dilakukan, mengetahui cara menulis yang benar, ini sedang kita lakukan dan kita perjuangkan perlahan-lahan. Menghitung penambahan dan pengurangan 1 sampai 50. Untuk 1 sampai 50-nya ini masih kami diskusikan, atau nanti Bapak Ibu-ibu juga bisa memberikan pendapat kira-kira baiknya sampai berapa untuk penambahan dan pengurangan. Kalau penambahan mungkin semester 1 lalu sudah sedikit disentuh ya untuk kegiatan menulis jadwal itu, menghitung jadwal kegiatan. Lalu kalau pengurangan ini sepertinya kan memang belum, jadi nanti mohon sarannya untuk kegiatan penambahan dan pengurangan ini angkanya mau sampai berapa atau baiknya seperti apa atau mungkin sampai ke kegiatannya gitu ya, kira-kira yang membuat teman-teman menjadi lebih semangat gitu. Dan untuk proyek pada subtema 1 ini itu kalau yang kami rencanakan dulu memang membuat kartu diri. Jadi teman-teman membuat kartu yang berisi identitas diriku dan 1 identitas teman yang waktu itu diwawancara. Tapi seiring diskusi yang kami lakukan, maka proyek pada subtema 1 ini yaitu nanti akan memasak salah satu makanan khas daerah, boleh dari salah satu daerah Bapak Ibu, atau mungkin juga penasaran ingin memasak dari daerah lain juga boleh, dan membuat wayang Punokawan sebagai bentuk ini mengenal karakteristik sebenarnya sih dari situ kita ingin mengenalkan anak perbedaan ciri fisik sebenarnya gitu kan. Tapi waktu itu kami ada bahwa biar anak itu lebih menghargai ciri fisik laki-laki dan perempuan begitu. Tapi kok sepertinya kami masih kebingungan untuk kegiatan tersebut, dan kebetulan selama ini untuk bahasa Jawa kan memang kegiatannya baru sampai menyapa, memberi salam dengan bahasa Jawa, dan itu juga sebisanya teman-teman. Makanya di sini kami selain akan belajar tentang wayang Punokawan, kita juga akan membuat wayang Punokawan juga sebagai puncak proyek subtema 1. Itu untuk penjelasan di subtema 1. Lalu untuk subtema 1 maksudnya subtema 4. Lalu subtema kelima yaitu petualang negeri bahari. Pada subtema 5 ini narasinya adalah Indonesia kaya akan ribuan pulau dan memiliki lautan yang sangat luas, di mana kita tahu bahwa di laut banyak sekali biota laut yang ada di dalamnya yang hidup dan berkembang. Kekayaan bahari yang dimiliki Indonesia menjadi ciri khas negara Indonesia, yaitu memiliki banyak sekali ikan dan tumbuhan laut di dalamnya. Oleh karena itu, pada subtema ini kita akan mengajak anak untuk mengenal makhluk hidup yang ada di laut. Luasnya laut yang mengelilingi serta menyatukan ribuan kepulauan Indonesia membuat Indonesia disebut negeri bahari. Pada subtema ini, kita akan mengembangkan beberapa model dasar. Yang pertama bahasa, yaitu dengan menceritakan pengalaman yang dialami saat liburan, kemudian membuat cerita imajinasi indera. Kita juga akan memekarkan modal bahasa, yaitu bahasa Inggris, dengan melatih penguasaan kemampuan berkomunikasi, terutama dalam keterampilan membaca dan menulis. Teman-teman Garuda akan memekarkan keterampilan membaca gambar dan mengenali kosakata dengan tema flora dan fauna laut.
Untuk keterampilan menulis, teman-teman akan memekarkan keterampilan pra-menulis, yaitu melatih pegangan pensil dan ketahanan menulis. Selain itu, pada orientasi diri, kita akan mengajak anak untuk mengenal kekayaan alam yang ada di Indonesia, yaitu flora dan faunanya. Dalam modal peranti, kita akan mengembangkan anak dengan membuat karya berbahan plastisin sesuai dengan imajinasi indera yang mereka miliki. Lalu, kegiatannya yaitu mendengarkan cerita, yaitu pengalaman, dan nanti mungkin akan diberi contoh dari guru dulu yang akan memberikan cerita pengalaman liburannya, lalu anak, atau mungkin bisa juga dengan anak yang sepertinya kemarin pada pre-reading itu sempat saya tanya pengalaman liburannya dan mereka sangat antusias, jadi mungkin tidak kesulitan ketika mereka menceritakan pengalaman liburannya. Lalu kita akan mengenal kosakata baru, bisa dari bacaan, bisa dari mungkin cerita yang teman sampaikan, dan mungkin ada teman-teman yang tidak mengerti salah satu kosakata yang dia gunakan saat bercerita, nanti bisa juga menjadi bahan dalam mengenal kosakata baru tersebut, gitu kan. Mungkin ada beberapa teman yang cerita dibantu dengan bahasa daerahnya, yang mungkin teman-teman yang lain tidak tahu. Nanti kita akan belajar juga di situ, oh ternyata itu salah satu kosakata baru juga bagi dia, gitu. Kemudian membuat cerita sesuai imajinasi indera sesuai dengan liburan. Jadi teman-teman akan membuat cerita, membuat cerita, tentunya ditulis, menulis lagi ya. Dan nanti akan diceritakan juga, diceritakan kembali, boleh ditambahkan dengan gambar-gambar yang membuat cerita teman-teman nanti bisa menjadi lebih menarik. Kemudian nanti akan ada gambar-gambar, lalu teman-teman akan mencoba menyusun cerita dari gambar-gambar yang ada. Nanti kita akan diskusikan dulu, ini akan lebih mudah ketika lisan atau tertulis begitu, untuk menyusun cerita sederhana dari gambar itu. Lalu karena pada subtema ini, dari subtema 4 sampai subtema 5, dan kegiatan semester 2 ini akan banyak dengan cerita, maka berikutnya itu kita akan mencoba belajar mengenal dan menyelesaikan soal cerita sederhana, bisa penambahan dan pengurangan. Kemudian kita akan membuat karya berbahan plastisin sesuai dengan imajinasi indera. Nah, tadi kan harapannya dia punya pengalaman melihat hewan, atau melihat apa yang pernah dia temukan ketika liburan, dan dia bisa menuangkannya dalam bentuk-bentuk menggunakan plastisin tadi. Nah, kami masih diskusikan karyanya mau seperti apa, plastisinnya mau dibentuk seperti apa gitu. Tapi diskusi awal kami itu kami ingin membuat miniatur kebun binatang begitu. Atau mungkin karena laut gitu, bisa juga miniatur akuarium gitu. Kira-kira seperti itu. Nanti juga mohon usulannya juga. Mungkin ada yang punya ide untuk karya di subtema 5 ini. Dan kalau tadi di subtema 1 itu kita memasak makanan khas daerah, lalu kalau di subtema 5 ini kita akan membuat masakan juga, tapi dari bahan-bahan yang berasal dari laut gitu. Bisa misalnya agar-agar, bisa juga misalnya memasak ikan, atau memasak seafood, atau memasak misalnya nasi goreng teri gitu kan. Teri sepertinya dari laut ya. Gitu. Jadi nanti saya sendiri membayangkan kira-kira akan masak apa ya teman-teman ini gitu ya. Sepertinya yang mudah itu puding atau agar-agar dan yang lainnya gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu untuk subtema yang terakhir, ini ada judulnya Lautku atau Negeriku Indah Tanpa Sampah. Narasinya, halo teman-teman, di subtema sebelumnya kita sudah belajar mengenal kekayaan bahari yang ada di Indonesia. Tahukah teman-teman bahwa wilayah Indonesia dikelilingi oleh laut? Saat ini kondisi di wilayah Indonesia sangat terancam
karena di laut banyak sekali sampah yang mengancam kehidupan biota laut. Kira-kira dari mana saja asal sampah yang ada di laut? Banyaknya sampah di laut dikarenakan perilaku manusia yang sering membuang sampah sembarangan yang bermuara ke sungai sampai ke laut. Nah, pada subtema ini kita akan belajar bersama-sama mengenal sebab akibat sampah bagi kehidupan makhluk hidup, sehingga pada subtema ini kita akan melakukan pembiasaan memilah sampah, diet plastik, dan memanfaatkan barang bekas sebagai wujud kepedulian terhadap negara Indonesia. Untuk subtema ini kami sedang masih mendiskusikan modal dasar yang mungkin kita akan kembangkan di sini. Nanti semester 2 kita dapat melengkapi modal dasar yang akan membuat teman-teman menjadi lebih mekar begitu. Berkembang maksudnya. Lalu kegiatan pada subtema 6 ini, yang pertama mengenal laut yang ada di Indonesia, lalu membuat anak menjadi kapten, menjadi percaya diri sebagai kapten lingkungan yang bersih. Jadi harapannya nanti dia jadi kapten yang selalu peduli lingkungan, tidak takut untuk menegur, mungkin ada anggota keluarganya atau temannya yang membuang sampah sembarangan, tapi dia tidak takut untuk menegur, tentunya dengan bahasa yang baik dan santun, lalu melakukan aksi dari niat yang dibuat, lalu membuat kreasi dari barang bekas, dan proyek puncaknya adalah menanam hidroponik cair dari teh bekas. Nah, nanti juga saya mohon pencerahannya ini, terutama Bapak Ibu, nggak ada bapaknya ya, ibu-ibu yang senang menanam, yang mempunyai pengalaman menanam dengan media hidroponik, nanti bisa berbagi cerita dan memberikan sarannya begitu. Nah, yang berikutnya, ya hilang lagi. Kebutuhan maksudnya pada semester 2 ini, seperti kemarin sudah saya cetakkan ya, dan juga sudah dibagikan di setiap pada saat pembagian materi panduan belajar itu. Yang pertama teman-teman menyediakan buku tulis halus baris 3. Kalau teman-teman masih memiliki yang baris 6 masih sisa banyak, bisa diberikan. Tapi kalau misalnya dirasa lebih sulit dan tidak memberatkan, boleh menyiapkan buku tulis harus yang baris 3. Dikarenakan kalau baris 6 atau baris 5 itu kan memang terlalu banyak garisnya. Dulu kami mengiranya anak bisa membedakan tinggi rendahnya huruf-huruf dengan bantuan huruf-huruf. Misalnya huruf T itu karena dituliskannya di baris ketiga, nanti tinggi badannya itu dari baris ketiga naik sampai baris kedua saja. Berbeda dengan B yang dari baris ketiga sampai baris pertama, begitu kan. Nah, harapannya seperti itu, tapi ternyata malah membuat bingung gitu. Jadi, setelah kami berdiskusi dan menerima beberapa usulan dari orang tua murid, maka karena kami juga ingin membiasakan teman-teman menulis dengan rapi juga, jadinya kita menggunakan buku tulis baris 3 gitu. Jadi harapannya nanti teman-teman bisa terbiasa dulu untuk huruf-huruf naik ke atas atau huruf-huruf yang turun ke bawah begitu. Seperti itu. Lalu pensil 2B, kenapa? Karena kalau tidak 2B bukan memaksakan sih, tapi karena kalau teman-teman menulis pakai pensil yang tidak 2B atau mungkin pensil biasa sebenarnya bisa sih. Mungkin karena tidak percaya diri, jadi tulisannya itu kurang terlihat jelas begitu. Sedangkan kalau di foto itu kadang ngebayang gitu kan, jadinya kami kesulitan untuk mengkoreksinya. Lalu untuk penghapus yang bersih, ini juga cukup berpengaruh karena ketika teman-teman menghapusnya tidak bersih atau penghapusnya sendiri kotor, jadi yang dihapus itu jadi malah buram begitu. Jadi terlihat kotor dan kami juga bingung ini sebenarnya tulisannya apa begitu. Lalu ada buku gambar, pewarna yang digunakan ini bisa krayon pun pensil warna, tapi memang dianjurkan untuk krayon.
karena mungkin lebih mudah untuk teman-teman mewarnai dengan krayon. Lalu gunting, ada lem kertas, lidi yang nanti digunakan untuk membuat wayang, selotip, kertas origami atau koran bekas, dan kalender bekas yang jumlah harinya 31 untuk belajar urutan angka. Lalu pembiasaan di semester 2, seperti yang sudah saya sampaikan pada pre-reading juga, presensi setiap pagi mulai pukul 5.30 atau setengah 6 sampai maksimal 8.00 atau jam 8 pagi. Berdasarkan pengalaman di semester 1 yang dan beberapa teman kecil yang bercerita, mungkin dia bosan dengan rekaman suara, maka di semester 2 ini kami membuatnya berbeda. Jadi hari Senin dengan video singkat kurang lebih 30 detik. Lalu hari Selasa dengan pesan suara bahasa Indonesia, hari Rabu dan Kamis dengan foto dan ketikan sederhana memberitahu kondisinya, perasaannya saat itu pada hari tersebut. Lalu hari Jumat dengan pesan suara bahasa Jawa. Lalu hari Sabtu ini untuk mulai Februari itu presensi hari Sabtu ini di kelas ekspresi masing-masing. Tapi sampai akhir Januari ini setiap Sabtu masih dengan guru kelas di grup kelas dengan rekaman suara, atau kami bebaskan hari Sabtu itu boleh dengan foto, boleh dengan rekaman suara atau ketikan biasa begitu untuk hari Sabtu, tapi sampai Januari saja. Hari Sabtu dimulai Februari dan seterusnya sudah di kelas ekspresi masing-masing. Kira-kira seperti itu. Dan sepertinya sampai 2 minggu ini mungkin mulai pembiasaan presensi sesuai hari ini baru seminggu ini ya, sepertinya, atau mungkin ya kurang lebih 2 minggu ini, itu masih banyak teman-teman yang lebih dari jam 8 presensinya, dan saya berharap semoga ke depannya teman-teman bisa presensi memberi kabar maksimal jam 8. Begitu, dan pastinya mandi dulu sebelum presensi. Lalu setelah mandi, sarapan, teman-teman akan membaca 1 kalimat sehari. Nah, kemarin awal-awal itu kita menyiapkan kalimat pendek yang nanti harapannya akan menjadi satu rangkaian bacaan pendek begitu. Tapi karena kemarin terpotong kegiatan mengenal Pancasila, jadi kami belum bisa melanjutkan lagi. Nanti kalau Pancasilanya sudah selesai, sudah tahap mengenalnya sudah selesai, nanti kita akan lanjutkan lagi pembiasaan membaca 1 kalimat sehari ini. Begitu. Lalu teman-teman juga akan menulis dengan huruf tegak yang rapi. Jadi memang PR semua orang sih ya Bu, karena saya sendiri juga tulisannya itu ya masih acak-acakan, butuh waktu yang lama ketika harus menulis dengan rapi, dan semoga teman-teman dan Bapak Ibu juga mendampingi dengan sangat sabar sehingga teman-teman nanti bisa melaksanakan ini, membiasakan menulis dengan huruf tegak dan rapi, sehingga harapan kami itu akan memudahkan teman-teman nanti di kelas-kelas lanjutannya gitu, di kelas 2 dan lain sebagainya, dia tidak akan kesulitan lagi gitu. Berikutnya adalah pembiasaan mohon maaf Bu, salah sebut. Berdoa bersama dengan anggota keluarga dengan bergantian sebagai pemimpin. Lalu melaksanakan protokol kesehatan, kemudian melaksanakan 2R pertama, yaitu reviews dan reduce, dan nanti harapannya di semester 2 ini kita akan sama-sama melaksanakan 5R sampai ke reuse, recycle, dan rot. Sepertinya nanti saya bisa minta tolong Bu Yurika ini untuk menjelaskan ini. Sepertinya Bu Yurika lebih terampil dan lebih memahaminya. Tentang 5R ya Bu. Gitu, nanti mungkin bisa dijelaskan secara singkat karena saya kemarin tim Humas itu ada
ada rasan-rasan tuh apa ya? Ada pembicaraan tentang akan ada parenting yang mungkin salah satunya membahas tentang 5R ini untuk anak. Jadi bukan 5R yang apa sih, rajin, resik dan lain sebagainya. Jadi kita akan melaksanakan yang ini begitu. Nanti untuk singkatnya nanti mungkin bisa disampaikan Bu Yurika itu sedikit ya headline-nya gitu. Berikutnya mana ini kok hilang? Nah, di sini juga saya sampaikan kalender pendidikan di semester 2 ini nanti akan saya kirimkan juga di grup beserta materi rapat paguyuban ini, dan nanti untuk rekaman rekaman videonya akan kami upload di YouTube sekolah. Dan sepertinya untuk kalender pendidikan tidak ada yang mungkin nanti bisa dilihat sendiri. Yang pasti di bulan Februari ini, besok maksudnya, itu akan ada 2 kegiatan. 1 hari libur dan 1 kegiatan yang berkaitan dengan mengingat peringatan wafatnya Romo Mangun. Jadi mungkin itu termasuk di akhir minggu terakhir proyek subtema 4. Jadi nanti mungkin akan ada kegiatan yang berkaitan dengan Romo Mangun dan nanti akan ada libur tahun baru Imlek begitu. Jadi untuk yang lain nanti boleh dicermati, jika ada yang tidak yang mungkin kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Nah, saya ingin memberi usulan atau memberikan tawaran bahwa jika teman-teman di rumah mungkin merasa bahwa kegiatan di kelas ini mungkin terlalu sedikit atau mungkin kurang kurang membuat anak itu bisa leluasa dalam belajar, kami menawarkan untuk ada panduan proyek mandiri. Jadi anak-anak bisa bersama orang tua melakukan proyek mandiri dengan panduan. Yang pertama, mendukung pemahaman anak terkait subtema yang sedang berjalan. Lalu melakukan proyek mandiri tersebut bersama keluarga di rumah. Kemudian merupakan proyek yang bermula dari rasa ingin tahu anak. Jadi misalnya saya punya anak gitu kan, saya di kelas, anak saya kebetulan sekolah di kelas di Mangunan juga, di kelas 1B begitu. Kita sedang belajar tentang Laut Indonesia gitu. Cuma karena di kelas itu hanya ditekankan bahwa harus memasak yang dari laut dan lain sebagainya, padahal si anak ini pengen tahu tentang terumbu karang itu ada apa aja sih jenisnya. Nah, mungkin bisa salah satu proyek mandirinya membuat buku tentang terumbu karang yang ada di Indonesia atau di seluruh dunia gitu, dengan mencari di ensiklopedi atau di internet gitu, lalu dipotong, lalu ditempel dan dibuat keterangan di bawahnya begitu. Nanti teman-teman sendiri bisa melihat gitu kan sambil belajar. Kira-kira seperti mungkin bisa menjadi salah satu proyek mandiri juga. Rasa ingin tahu anak bisa mendapat solusinya dan tersalurkan, dan dia juga punya karya yang wah ternyata karyaku bagus juga gitu ya. Gitu. Nah, kemudian memiliki produk akhir yang akan dikumpulkan selambat-lambatnya pada akhir subtema. Jadi nanti proyek mandiri yang tadi sudah dibuat bisa dikumpulkan ke sekolah, paling lambat itu pada akhir subtema. Jadi misalnya subtema 1 ini pengen membuat apa, misalnya resep makanan daerah gitu, nanti bisa dikumpulkan di minggu kedua di minggu kedua bulan Februari begitu. Lalu melakukan dokumentasi dari awal hingga akhir. Jadi ketika anak itu mulai penasaran, aduh berpikir aku pengen lihat gimana sih caranya bikin gudeg gitu misalnya kan. Jadi posisi bingungnya itu difoto gitu.
Berarti Les Samuel ngejar-ngejar ungkrung gitu. Bisa jadi itu, Bu. Ya kira-kira seperti itu. Jadi melakukan dokumentasi dari awal sampai akhirnya produknya, hasil proyek mandirinya ini tercipta begitu. Kira-kira seperti itu. Nah, halo Samuel. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Waduh, sudah banyak ya. Terima kasih. Banyak. Apakah ada yang mau disampaikan, usulan, saran, kritik, masukan, atau yang lainnya, atau usulan, terutama usulan ide-ide kegiatan di subtema berikutnya gitu. Monggo. Boleh untuk yang apa ditampilkan dulu Bu, itu tadi yang laut itu ada usulan sedikit. Yang subtema, subtema yang 5 ya? Setelah, kan sekarang ada 1000 pulau, terus habis itu Yang laut. Bahari. Iya, yang Bahari yang membuat, apa namanya, plastisin ya? Ya, betul. Ah. Sebentar. Mana? Hilang. Nah, ini ya. Membuat karya berbahan plastisin sesuai dengan imajinasi indera. Nah, ini Bu, yang mau saya usulkan itu bahannya. Oh ya. Jadi mungkin anak-anak itu kan berkaitan juga dengan 5R-nya tadi. Kita bisa membuat dough atau adonan dari jangan beli itu loh Bu, bahan dapur. Oh, jadi kan dia lebih ramah gitu. Bahannya. Gimana sih? Apa yang kamu mau lihat? Ambilin Mama buku yang di meja makan, tolong. Lebih ramah lingkungannya. Kan bahannya itu kan kita bisa, terus anak-anak kan nanti kita bisa kenalkan, masih lanjut, misalnya mau lanjut tema yang lalu pewarna alami kan bisa tuh Bu. Bisa digabungin juga ya? Kan kita bisa dari tema yang sebelumnya yang pewarna alami, terus kalau kita bikin bahannya sendiri itu kan udah otomatis kita melaksanakan 5R sebenarnya. Ini sudah menuju penjelasan 5R ini. Mungkin bisa dijelaskan sekalian Bu tentang 5R yang itu Bu, sekilas itu kan. Ditampilkan aja Bu biar nanti sama-sama baca. Baik Bu, kan soalnya di sini tuh tidak lengkap itunya 5R-nya itu. Yang penting 5R-nya tuh kan ini ya. Tahu aja Mbak. Samuel pinjem dulu. Jadi kita kan 5R-nya ini kan dalam konteks apa ya? Dalam konteks Samuel jangannya Samuel nggak ganggu dulu nak. Dalam konteks itu kita butuh Mama loh. Nanti kamu nyecer Mama lagi. Bentar ya Nak, Bu Nani pinjam Mama dulu ya. Ini kan kita dalam konteks green living lah misalnya. Istilahnya ya. Jadi refuse itu kan di istilah Samuel tolong Nak. Refuse itu kan kita menolak. Itu refuse aduh hilang. Halo? Itu bisa sampah yang langsung ada saat kegiatan kita atau sampah yang mungkin ke depannya akan menjadi sampah. Misalnya kalau yang langsung ada itu kan berarti kita menciptakan sampah baru dari kegiatan kita. Kalau yang berikutnya berarti saat ini belum menjadi sampah. Tetapi ya, betul. Akan menjadi sampah. Yang perlu dipahami di sini sebenarnya bahwa segala sesuatu yang kita pakai ujung-ujungnya itu akan menjadi sampah. Misalnya baju, ujung-ujungnya akan menjadi sampah. Entah mungkin perbedaannya hanya 2 tahun gitu. Mau sekarang, setahun, 2 tahun, 10 tahun lagi itu
mengurangi hanya sampah dengan kebijakan memilah barang-barang sehari-hari. Jadi kita lebih long lasting, nah barang-barang itu untuk reuse. Ya. Kalau reduce itu berarti mengurangi penggunaan barang sekali pakai yang otomatis nanti akan langsung menjadi sampah. Misalnya kita mau ke pasar, tahulah kalau bakul-bakul pasar pasti akan menaruh belanjaan kita dalam kresek. Jadi misalnya kita mau reduce itu, kita dari rumah ya udah bawa tas belanja. Misalnya mau beli tahu, kita udah langsung bawa wadah untuk nyimpen tahu. Jadi tahunya nggak usah dimasukin dalam apa itu biasanya plastik putih kresek. Iya, plastik kiloan itu ya. Tapi plastik putih yang untuk bungkus tahu misalnya. Kan tahu misalnya kita nggak bisa kita simpan di wadah plastik yang ada tutupnya. Biasanya saya begitu. Jadi itu kita langsung bawa. Toples gitu ya. Ya apa ya, toples, bukan toples kotak-kotak gitu ya kayak pokoknya itu wadah-wadah plastik kan kita bisa bawa itu. Atau misalnya saya sering beli air kelapa, ya kita sekalian bawa botol minum. Kalau kita nggak bawa wadah kan kita akan diberi dalam kemasan plastik. Betul. Jadi itu udah mengurangi sampah. Termasuk juga tas belanja, kan kita kalau nggak bawa tas belanja pasti akan memasukkan barangnya di kresek lagi. Betul. Terus misalnya kalau bisa kita memilih kemasan yang lebih ramah lingkungan. Contohnya mungkin beli tempe yang kemasan daun. Daripada yang dibungkus dengan plastik. Oke, Bu. Keren. Itu baru reduce ya. Itu reduce. Kalau reuse arti menggunakan ulang. Apa yang bisa kita gunakan ulang, baik itu sesuai dengan fungsi awalnya atau alih fungsi. Fungsi awal misalnya masih sama-sama botol, misalnya. Botol itu bisa kita pakai wadah penyimpanan minyak misalnya. Atau wadah penyimpanan lem. Misalnya contoh saya di rumah, saya sering beli lem yang kemasan 1 kilo. Terus nanti anak-anak akan mencampur dengan beragam warna, itu mereka botol. Nah, itu kan reuse dengan bentuk asli. Recycle itu kita sudah mendaur ulang. Bisa saja itu tidak sudah sesuai dengan bentuk asalnya. Recycle yang dalam skala rumah tangga, misalnya kan yang kemarin kita laksanakan di semester 1 menggunakan botol bekas sebagai pot. Itu ya, betul. Nah, cuman kita kemarin recycle-nya belum sempurna karena kita masih menciptakan sampah. Kemarin kan kita pakai bawah potnya, atas potnya nggak dipakai. Bawah botol untuk jadi pot. Atasnya enggak ya? Potnya kita nggak pakai. Betul. Nah, kemarin kebetulan itu di kelasnya Nara itu ada kegiatan melakukan kegiatan bebas. Jadi kemarin saya mengarahkan mereka membuat sapu dari atas botolnya itu. Sehingga barang akhirnya terpakai semua. Itu recycle. Recycle juga bisa sebenarnya untuk anak-anak kita. Kalau mau dibuatkan proyek itu kertas itu gampang. Kita bisa membuat kertas baru dari kertas-kertas bekas ya, dari bubur kertas. Gitu, jadi dibuat bubur dulu ya, Bu ya? Iya, dibuat bubur nanti dicetak. Oh iya. Kalau rot itu composting ya, jadi membuat. Nah ini kan memang tidak semua sampah yang bisa, ada sampah yang masuk ke reuse, ada sampah yang masuk ke recycle, ada sampah yang masuk ke rot. Rot itu pembuatan kompos. Tentu kan kita nggak bisa menggunakan yang bisa kita jadikan kompos.
Halo? Halo, bad signal ya, Bu? Iya, ini kok tiba-tiba langsung terdiam. Benar-benar jadi tidak ada bahan sisa yang terbuang. Tapi saya rasa itu cukup sulit untuk anak kelas 1 ya, di mana kita harus mengolah tanah juga. Kalau Harus misalnya ada misalnya kalau kemarin yang limbah rumah tangga seperti yang air cucian beras itu, apakah itu termasuk krot, Bu? Termasuk. Kan kita selain cucian beras, kita pakai kulit bawang kemarin ya, Bu? Iya, ada juga teman-teman yang lain juga ini sisa-sisa sayuran gitu-gitu. Yang misalnya Ya itu sebenarnya termasuk. Oh gitu. Cuma memang kalau composting ini Sebenarnya butuh waktu yang termasuk lama ya. Iya, sebenarnya itu sudah termasuk, sudah mengarah ke composting, meskipun kan belum menjadi kompos yang utama gitu, yang yang benar-benar kompos hasilnya. Kalau mau benar-benar kompos kan mungkin tidak semua orang bisa melakukan terkait, kalau ilmu kita bisa saling sama-sama pelajari, tapi yang utama kan terkait lahan, Bu. Iya, betul. Tidak semua orang kan bisa mengusahakan lahan. Betul. Seandainya nih di sekolah mah dengan senang hati, anak-anak pasti akan dengan senang hati menggali. Iya. Tempat yang tidak harusnya digali aja digali mungkin. Dengan alasan mengkompos begitu. Aduh. Baik, Bu. Saya kira begitu, Bu. Kalau untuk sementara, saya rasa anak-anak itu sudah mengarah aja tuh sudah bagus. Tidak harus kita sampai yang Bu? Mungkin kita tidak harus perfect banget kan ya, nanti stres loh. Iya. Pelan-pelan aja. Yang dewasa aja saya sendiri masih ini, Bu, masih sangat berjuang ketika terutama mengurangi plastik tadi ya, karena saya sendiri tanpa sadar begitu kan, misalnya beli jamu di pasar gitu ya, sudah sampai pasarnya, oh iya ini pakai plastik ya. Nah terus saya dalam hati itu bergejolak gitu, apa gimana tak baliknya apa gimana gitu kan saya jadi saya sendiri juga PR yang sangat besar, dan mari semangat melakukannya perlahan-lahan gitu ya. Terima kasih Bu Yurika penjelasan singkatnya mengenai 5R. Lalu apakah ada yang lain yang saya stop share dulu ya, karena tidak terlihat ini pesertanya. Ibu-ibu yang lain, apakah ada yang mau memberikan usulan atau yang lainnya? Atau mungkin pendapat? Halo, Dek Lanang. Monggo. Mungkin terkait kegiatan menulis yang terlalu banyak, atau mungkin ada usulan yang mungkin lebih baik ketika anak meniru tulisan dulu, jadi kami menyiapkan LK-nya itu di atasnya dan anak menirunya di bawah gitu misalnya. Gitu ACC Bu. Kalau Samuel jelas tahapannya masih di meniru, Bu. Enggak tahu. Ibu yang lainnya. Ataukah tadi mengenai soal presensi tadi, apakah ada yang keberatan dan kesulitan dengan sistem dengan presensi yang terjadwal sesuai kegiatan perharinya tadi, atau punya usulan lain gitu? Bu, bahas berhitung, Bu. Gimana, Bu? Kalau presensi sejauh ini masih bisa mengikuti sih, Bu. Sepanjang bisa mengikuti, enggak usah diubah. Oke. Yang ibu-ibu yang lain setuju presensinya seperti itu?
Oke, terima Eh, kasih. berhitung, Bu. Kalau menjumlah mungkin mudah ya buat anak-anak. Kalau mengurangi, mengurangi itu mungkin Agak dikenalkan caranya dulu, Bu. Iya. Kan ada beberapa metode berhitung mengurangi, apakah dengan garis bilangan, apakah dengan jari. Nah, mungkin nanti setelah anak-anak terbiasa dengan metodenya, baru mungkin angkanya dinaikkan. Oh gitu. Jadi angkanya tetap dulu. Kalau kemarin kan yang sudah sampai mengurutkan itu kan baru 1 sampai 12 ya. Karena yang Kalau barang kesukaan itu. Oh, sebenarnya tuh kurang ya, Bu, karena di TK itu kita kan anak Udah TKB lebih itu ya? udah sampai 20. Oh 20. Jadi Waktu di TKB itu sudah mengurutkan sampai 20. Terus kan kalau berhitung monggo aja, Bu, apakah kita mau tetap 20 atau mau lebih? Atau dari 20 naik gitu ya? Kalau saya sih, maksudnya, yang penting anak-anak sudah paham prinsipnya, tentu kalau angka dibesarkan dia akan mudah. Jadi kalau saya lebih ke prinsipnya dulu, anak-anak paham cara-caranya dulu sih, Bu. Oh ya. Karena ini kan agak susah ya, Bu, EPCC ini. Ya. Menjelaskannya itu double. Oke, baik. Jadi yang penting konsepnya dulu nih, cara-caranya. Tapi mungkin kami akan ini dulu sih Bu, lebih ke kalau biar nyambung dengan kegiatan di semester 2 yang banyak bercerita, yaitu tentang soal cerita sederhana. Nanti kami mungkin akan mulai dari penjumlahan dulu gitu. Dan nanti baru akan dikenalkan lagi di berikutnya. Ya semoga semester 2 ini sampai semester 2 ini selesai. Sampai mungkin pengenalan awal tentang pengurangan begitu, Bu. Gitu. soal cerita juga nggak apa-apa sih, Bu. Soal cerita itu kan soal penyajian materinya. Iya. Nah, nanti penyelesaiannya itu loh, Bu. Iya. Ya itu. Jadi intinya mungkin kami tetap penjumlahan dulu, baru nanti ke pengurangan gitu. Karena waktu kemarin yang teman-teman sekarang di kelas 2 itu juga ketika penambahan mereka sombong gitu kan. Udah di luar kepala gitu. Tapi ketika pengurangan gitu, ini gimana Branding dari pengurangan yang satu angka sampai yang bersusun gitu, sampai akhirnya masuk ke cerita itu levelnya berbeda-beda dan kesulitannya itu juga di pengurangan itu lebih besar begitu daripada penjumlahan gitu. Apalagi sekarang PJJ gitu ya, kemarin kita tatap muka aja kesulitannya banyak gitu. Tapi oke Bu, nanti akan saya sampaikan dengan tim kelas 1. Kan sekarang ada Bu Tika ya, jadi semoga punya ide yang punya solusi lebih beragam lagi begitu. Terima kasih Bu Yurika. Lalu ada yang mau saya tanyakan lagi. Tadi mungkin di awal sambil menunggu ibu-ibu yang lain bergabung, tadi saya sempat bertanya bahwa tugas di semester di subtema 4 ini banyak videonya begitu ya. Lalu apakah kesulitan, dan tadi beberapa yang di awal tadi sudah masuk itu mengalami kesulitan ketika mengunggah gitu. Jadi ketika merekamnya memang tidak ada masalah gitu. Mungkin secara berkala akan dibersihkan gitu ya, dihapus videonya dan lain sebagainya. Tapi ketika mengunggah ke Google Classroom terutama itu mengalami kesulitan. Nah, saya sendiri meminta pendapat ini kira-kira seperti apa untuk tugas-tugas itu karena seperti tadi yang saya ceritakan bahwa kami melihatnya itu proses anak. Jadi kami video call setiap hari juga tidak mungkin.
terkendala waktu dan lain sebagainya. Lalu dengan video itu sepertinya kesulitan di mengunggah. Nah, kira-kira solusinya seperti apa, ibu-ibu semua? Apakah ada usulan mungkin? Ya Bu, saya juga kesulitan di mengunggah ya Bu. Yang pertama itu mungkin saya belum tahu di Google Classroom itu maksimalnya berapa menit yang dia bisa terunggah dengan baik. Saya rasa bukan hanya sinyal ya di sini, sepertinya length video itu juga ngaruh. Ketika kita videonya agak-agak pendek itu kok cepet kok terunggahnya. Berarti kan bukan hanya sinyal ya, berarti ini lamanya durasi video itu ternyata ngaruh. Nah, itu saya belum tahu sih dari Google Classroom itu apakah ada limitasi berapa menit. Jadi kemarin saya tuh mencoba memecah beberapa video dalam terutama sila keempat ya. Membaca sila keempat itu kan panjang banget. Itu saya terjadinya sampai berapa video dan itu ada beberapa yang bisa terunggah di Google Classroom, selebihnya nggak bisa. Nah, ini saya mungkin masukan dari Bu Naning juga, umpan baliknya dari Bu Naning menilai itu apakah enak tuh menilai video terpotong-potong atau kan mungkin ya pokoknya kita selesaikan aja tuh membaca satu sila misalnya. Kan sekarang PR-nya membaca sila. Dia membaca sila keempat itu kan sudah hurufnya susah. Iya, betul. Kalimatnya panjang. Kemarin itu videonya memang lama sekali. Apakah mungkin kita kalau unggah di YouTube itu bisa. Cuman karena kemarin memang sudah terlanjur merekamnya itu beberapa dipotong-potong gitu ya. Beberapa video, jadi mengunggahnya ke YouTube juga jadi bingung saya. Karena nanti jadinya akan dinomori 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Nah, jadi dari Bu Naning sendiri mungkin kalau dari saya tinggal melaksanakan mana yang nyaman bagi Bu Naning sebagai penilai ya. Karena kan kita tinggal merekam dan mengunggah, kalau nggak bisa ke Google Classroom ya kita unggahnya ke YouTube. Sama-sama mengunggah gitu. Baik. Kalau memang enak tidaknya sih memang enak kalau videonya full gitu ya. Full lengkap gitu ya. Kayaknya semua juga pilihannya mungkin seperti itu. Jadi enggak perlu. Tapi kalau memang itu menjadi kesulitan dan harus dipotong-potong, saya sendiri sih tidak masalah, Bu. Jadi memang kalau kalau kemarin saya sendiri melihat ada beberapa tugas, loh kan tugasnya cuma satu kok ada beberapa video gitu kan. Saya melihat satu persatu dan memang karena di rumah itu kendala sinyal gitu ya, sampai saya memaketkan 2 paketan internet dari Telkomsel sampai Axis itu juga sama loadingnya lama gitu. Jadi apakah kita mau sepakati saja jika memang ada video itu bisa diunggah melalui YouTube dan linknya disertakan dalam tugas, atau gimana? Kalau video pendek mungkin bisa langsung dikirimkan karena sampai siang ini ada mungkin 5 atau 6 orang tua yang mengirimkan, Bu Naning maaf di Google Classroom itu mubeng gitu ya, nggak bisa terupload gitu. Akhirnya mereka mengirimkan ke WhatsApp saya gitu. Jadi baiknya gimana? Apakah nanti jika tidak bisa di Google Class mau di YouTube tapi videonya full, atau dikirimkan ke WhatsApp, tapi kalau ya WhatsApp juga video yang lebih dari 3 menit, ya lebih dari 3 menit juga akan terpotong gitu. Tapi bisa sih Bu, tapi dikirimnya lewat dokumen itu loh Bu. Kalau saya lebih mudah nek video panjang sih Bu, oh juga iya, nggak perlu dipotong-potong. Perlu ya betul. Jadi bingung. Itu nanti lebih banyak ke YouTube jadinya. Karena video panjang saya rasa berapa menit ya? Kayaknya 8 menit aja tuh ke Google Classroom udah berat. Jangan 8 menit Bu, 3 menit aja kayaknya udah itu terus loading terus begitu. Kayaknya berat itu kalau ke Google Classroom. Nah, apakah kita mau pakai YouTube gitu? Saya sudah buat channel tapi private. Bisa pakai YouTube, bisa pakai IGTV juga bisa. IGTV ke ini ya, sosial. Oh iya, betul. Nah, monggo. Tapi sistemnya gini sih, Bu. Kalau saya sendiri aja, tapi kalau saya ditanya lebih mudah melihat dan melihat tugas itu seperti apa, memang saya
lebih memilih videonya full tidak terpotong gitu. Tapi jika memang itu kesulitan, saya tidak harus dipotong dan lain sebagainya. Tapi ketika ingin mengunggah video dengan durasi yang lengkap atau tidak perlu ada editan potongan dan lain sebagainya, mau dengan media apa saja tidak apa-apa, nanti tinggal dikirimkan ke linknya. Kebetulan saya juga ada media sosial apa aja, IG, Twitter, apalagi ya TikTok dan lain sebagainya. Saya sudah belajar dan semoga itu bisa memfasilitasi begitu. Atau Facebook juga bisa. Yang penting nanti linknya disertakan di situ. Jadi saya bisa mengakses begitu. Gitu sih Bu. Apakah ada yang lain yang mau? Oh gimana Bu Titin? Kalau kebetulan tuh saya udah selama ini kalau bikin video saya pakai YouTube. Cuman juga terkendala ada 2 videonya Kinan yang belum bisa di-upload ke YouTube? Google Classroom. Oh walaupun ya. YouTube. Walaupun ada yang hanya link ya? Walaupun via link karena saya juga perjuangan mau upload di YouTube itu. Aduh, ya betul. Ada hanya video durasi 3 menit kalau yang nggak salah. Yang sila pertama, sila kedua sama sila ketiga yang kemarinnya itu. Itu saya nunggu hampir 2 jam. Akhirnya file gagal upload di YouTube. Oh, itu iya kan bikin saya juga mulai emosi. Iya. Saya banyak. Ya, kesabarannya limit juga ya. Kayak gitu. Terus juga masih banyak sekali apa yang harus saya kerjakan waktu terus sampai malam gitu kan. Iya, betul. Karena kan urusan semua di tangan saya, urusan Iya. Anak baik. Ngurusin upload di YouTube aja kok sampai berjam-jam gitu kan. Kadang jadi hopeless gitu. Ya Allah gitu. Atau kalau di Telegram apakah pernah mencoba Bu? Saya coba dan gagal toh Bu. Ada, ini juga gimana? Kita buka kelas ini aja po online gitu ya Bu ya. Kendala sinyal juga gitu. Yang saya upload di WA Ibu via Bapri juga. Aduh. Gimana ya ini ya? Baik, saya tuliskan dulu kendalanya, nanti coba saya diskusikan dengan tim kelas, nanti. Gimana kalau pakai Telegram, Bu? Karena kalau Telegram, setahu saya, saat kita upload video, upload gambar, dan apa-apa, itu nggak langsung ke download. Kan masuk ke memori kita. Iya, masuknya ke ini ya. Ke drive ya, Bu ya? Iya sih, iya ke drive. Telegram sama WhatsApp, kalau WhatsApp kan langsung, walaupun kita nggak pencet, itu nanti langsung masuk ke memori. Kalau Telegram nggak. Oh iya. Karena saya juga ikut beberapa Telegram, beberapa itu pakai Telegram, enak aja gitu. Maksudnya nggak makan space penyimpanan yang banyak. Mungkin kita sepakati saja bahwa pengambilan videonya itu full. Lantas nanti mengunggahnya mungkin sesuai kenyamanan masing-masing. Yang penting menyertakan link aja. Betul. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa unggah, yang kita utamakan kan tetap Google Classroom. Kalau tidak bisa, maka kita menggunakan media lain yang mana yang bisa. Terus kita menyertakan linknya gitu. Betul. Jadi nanti. Jadi lebih bebas gitu. Iya. Jadi saya membuka kesempatan penguploadan video atau tugas-tugas. Gimana Bu? 30 detik itu bisa langsung, tapi kalau dari itu memang sulit ya. Ya. Jadi kalau di bawah 30 detik semua cuma 10 detik, 15 detik itu kalau yang anaknya cepat, ya 30 detik itu sudah bisa berapa kata, berapa kalimat. Sedangkan kalau kayak anak saya 30 detik baru selamat pagi. Tidak apa-apa Ibu. Tidak apa-apa, semua anak istimewa ya Bu ya. Mungkin yang apa namanya seperti tadi ya yang diceritakan, yang dikatakan Bu Yurika, saya memberikan kebebasan nanti mau menguploadnya seperti apa, yang penting video bisa terkirim atau terunggah dengan durasi yang full. Nanti bisa melalui media sosial apapun, misalnya IGTV tadi seperti Bu Andres,
YouTube, lalu mungkin kalau mau ke Telegram nanti saya berikan apa namanya ide. Sepertinya kalau misalnya sudah menyimpan saya ada Telegram sudah otomatis saya masuk ke situ ya Bu ya. Otomatis. Oh ya, ke Telegram juga bisa, Facebook, Twitter juga memungkinkan. Mana aja boleh lah Bu. Yang penting nanti menyertakan linknya gitu. Nanti kita lihat ratingnya, wah Bu Naning ini aktif sekali di medsos. Tapi mohon maaf ya Bu, kalau misalnya lihat, misalnya nih ada yang berteman dengan saya, aduh saya jadi ini nih. Kalau yang berteman dengan saya di Facebook atau di IG itu zaman-zaman sebelum saya masuk ke Mangunan itu memang zaman-zaman alay begitu ya Bu. Jadi mohon maaf itu kealayan saya zaman muda, sekarang sudah mendekati usia yang bertambah banyak usianya, jadi maafkan jika mungkin kurang nyaman membacanya gitu. Apa? Akun IG sama Facebooknya apa Bu? Kalau IG itu nanti saya kirimkan di grup ya Bu. Oke. Malah saya semua orang saya dikira promo IG. Oke, nanti media sosial yang saya punya saya kirimkan. Lalu apa namanya? Lalu dibikin fanpage, bukan? Ada. Ya biar karena saya zaman kuliah itu dipanggilnya bundel begitu ya. Nanti biar kamu flase, kalau Bu Naning kan nama formal gitu ya. Nanti bisa pakai nama panggung begitu. Enggak. Ya nanti saya berikan link apa namanya? ID sosial media saya. Kira-kira seperti itu. Lalu ya. Kalau nggak salah di awal semester itu ada bahasan membaca buku ya, anak menceritakan buku yang pernah dibaca. Betul, ya. betul. Itu kapan, Bu? Tadi di bahasan sub-sub tema itu nggak ada? Ada. Ada ya? Ada. Enggak, itu ada. Di subtema ini ada, di subtema depan juga ada. Jadi kalau subtema ini kebetulan, jangan bilang siapa-siapa ya Bu, ini saya bocoran aja karena nanti materinya belum saya sampaikan. Enggak, Ding. Jadi minggu depan 2 minggu ke depan itu akan ada kegiatan ketika anak, iya enggak ya? Kalau nggak salah sih Bu, itu ada kegiatan anak menceritakan buku seperti yang video call pada semester 1 yang pernah kita lakukan. Itu anak menceritakan buku yang pernah dia baca. Jadi menceritakan baiknya gimana Bu? Apakah dia membacakan tapi tidak full satu buku, atau dia menceritakan cerita dari buku yang pernah dia baca? Minimal dibacain judulnya, Bu. Paling tidak tugas membacanya tetap. Nah, baik. Jadi kan karena waktu itu kan kita bilangnya menceritakan buku yang pernah dibaca gitu kan, sambil membawa bukunya. Misalnya ini bukunya begitu, terus dibacakan. Tapi ada beberapa teman yang membaca buku dari awal sampai akhir, sampai teman lain yang dalam grup video call itu sampai ngantuk bacanya gitu, mendengarkannya gitu kan. Jadi saya juga, aduh ini anaknya lagi semangat, saya tapi kasihan dengan teman yang lain gitu kan. Akhirnya teman-teman, dalam hati saya berdoa teman-teman yang sabar ya. Jadi metodenya nanti melalui video call, Bu. Iya, sepertinya video call. Jadi teman-teman harapannya sih, atau mungkin bisa ya, karena saya sudah mencoba dengan Zoom, gaya. Besok bisa dengan Zoom gitu. Tapi kan kalau bareng-bareng itu saya sedikit dilemanya karena terkendala waktu orang tua yang bekerja begitu Bu. Jadi nanti anaknya juga nggak sabar Bu nunggu kelamaan. iya, terlalu banyak juga tuh. Jadi memang sepertinya pas untuk kelompok-kelompok kecil gitu. Gitu kalau sih, memang Bu. video call mungkin jangan dibaca terlalu banyak, Bu. Ya, jadi mungkin bosen ya. Ya, mungkin apa ya? Bukunya ditunjukkan, judulnya dibaca, lalu karena sudah pernah dibaca, otomatis kan mungkin anak mengingat satu bagian yang dia sangat suka kegiatannya Ya. gitu kan. Jadi dibaca 1 atau 2 kalimat dari bagian tersebut. Mungkin gitu ya Bu ya? Mungkin kalau yang memang sudah lancar membaca, beberapa anak yang memang sudah bagus membaca, ya nggak apa-apa kali dia membacakan untuk teman-temannya. Tapi misalnya untuk anak saya, kalau dia yang membacakan, nanti yang menunggu itu bisa ngacir.
Mungkin ngajarnya karena semangat, Samuel bisa membaca gitu kali ya. Jadi mereka sebagai supporternya Samuel begitu. Nanti kertas. Oke. Kira-kira seperti itu sih Bu yang bisa saya sampaikan. Dan terima kasih untuk diskusi-diskusinya, usulan-usulannya. Yang pasti sudah disepakati tadi ini ya, apa namanya, tentang pengumpulan tugas-tugas dalam bentuk video ya Bu ya. Nanti yang penting videonya diusahakan full, maksudnya berapapun itu tidak terpotong karena terbatas durasi begitu. Nanti mengunggahnya dengan media apa, saya bebaskan, yang penting nanti disertakan linknya begitu. Link Samuel. Nah, selanjutnya sebelum saya tutup ini, apakah ada usulan atau saran ke depannya seperti apa gitu? Bu, kasih tips aja Bu. Iya, gimana Bu? Jadi kalau saya biasanya sebelum merekam, kualitas hasil rekaman videonya saya kurangin gitu. Saat akan merekam itu akan saya kurangin kualitasnya. Setelah itu kalau misalnya panjang, biasanya saya kompres lagi. Waktu itu saya dikasih tahu sama Bu Kartika atau Bu Nino gitu kalau nggak salah. Itu pakai aplikasi Video Panda. Oh ya. Iya, pakai aplikasi itu cukup ini sih, cukup apa namanya, lumayan menekan ini memori. Gitu. Jadi videonya jadi lebih ringan dan ini ya Bu ya, lebih kecil ukurannya ya. Iya, memperkecil ukuran videonya maupun secara ininya apa namanya jumlah filenya gitu. Jadi ketika mau di-upload itu jadi lebih ringan gitu. Terus yang kedua kadang saya pakai Google Drive. Jadi saya unggah dulu di Google Drive, baru di-upload. Jadi lebih ringan gitu, nggak begitu terputus, nggak langsung disconnect sama sekali gitu. Jadi dia masih tetap bisa nerusin walaupun sinyalnya lagi lemah gitu. Mungkin itu aja sih Bu kalau untuk upload video. Wah, terima kasih pencerahannya Bu mamanya Mas Adrian. Saya malu lupa namanya. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Bu Titin? Ini Bu, yang dulu saya pernah bilang sama Bu pas waktu video call yang lalu. Nah, kalau sesekali kita anak-anak satu kelas. Jadi hanya 5 menit atau 10 menit pas pagi gitu. Dan jadi anak-anak bisa merasakan suasana seperti di kelas, bisa hanya sekedar saling sapa, hai, saling sapa anaknya gitu nje. Oh baik. Kalau aku tuh masih sekolah gitu aja, hanya aku tuh punya teman sekelas gitu ya Bu ya. Kan selama ini hanya paling beberapa 3, 4 gitu kan, anak saya aja nggak tahu ya namanya Tasya yang mana ya. Paling bareng-bareng waktu masih di TK Mangunan kayak Theo, Tisa, Samuel itu anak sekolah hanya sekedar dengar suara dari suara rekaman absennya aja dia sudah tahu, oh ini Samuel, ini Theo, bahkan anak saya yang kecil pun sudah hafal. Ini kan ini Mbak Cika, ini tapi kalau yang belum pernah kenal dari ini, belum pernah ketemu itu kan anak saya ini yang mana ya gitu. Gitu aja sih Bu, biar ada feelnya kalau sekolah gitu. Iya, betul. Apalagi sebentar lagi semester 2 sudah habis ya Bu ya. Belum pernah masuk ke kelas. Iya, betul. Bisa-bisa nanti kelas 2 pasti baru ketemu teman kelasnya itu. Siapa tahu kelas 4 baru bisa ketemu malah kelas 4, ada sedih sekali ya. Baik Bu, nah mumpung bertemu ini beberapa perwakilan dari apa namanya ibu-ibu di paguyuban kelas 1. Gimana ini usulannya, apakah sepertinya tapi tidak membahas sekolah kan Ibu, yang penting santai-santai aja, saling menyapa begitu ya Bu ya.
Jadi teman-teman bisa Ya, saling akrab. Hello aja ya. sih, biar tahu ini teman. Oh ya, aku masih kelas 1 B. Oh ini. Kadang soalnya gini, saya perhatikan di absen itu kan, saya sempat nanya juga sama Bu Naning, Bu, muridnya itu ada berapa sih? Bu Naning bilang 20, kok cuman paling 15, 14, yang sisanya kemana gitu kan? Yang sisanya menyimak dengan baik gitu. Ya, usulannya bagus sih, Bu. Iya. Nanti masalahnya terkendala waktu orang tua yang bekerja. Nah, kalau, itu kan kita... Kalau saya sih punya bayangan untuk ini, Bu. Kalau sekedar mungkin maksimal 1 jam atau mungkin kurang ya. Setidaknya anak, mungkin karena pertemuan pertama gitu, terus anak mungkin masih malu-malu dan lain sebagainya. Iya, hanya beberapa menit sampai, ya nanti enggak tahu lah seberapa anak antusiasnya gitu. Saya pikir saya mungkin bisa menyempatkan waktu untuk di hari libur hari Minggu gitu. Jika memang mau ditindaklanjuti gitu ya, hari Minggu nanti waktunya pagi atau mungkin siang begitu saya dari aja. Tapi kalau hari aktif sepertinya akan sulit, Bu. Gitu. Jadi kalau misalnya memang setuju, apakah memungkinkan kita agendakan dari sekarang gitu. Misalnya nanti di tanggal berapa gitu, di hari Minggu keberapa gitu. Kita bisa dengan teman-teman melalui Zoom gitu. Boleh, Bu? Boleh? Di jadwal yang rencananya mau diundur besok Minggu tuh silahkan. Rencananya diundur Minggu. Maksudnya piye, Bu? Maksudnya gimana ya? Pertemuan ini kan rencananya mau diundur Minggu. Iya, betul. Ya udah dipakai waktunya itu aja tuh, ada beberapa orang yang bersedia. Aduh, kalau minggu ini saya nggak bisa, Bu, karena apa namanya ini persiapan yang untuk apa namanya RPP minggu depan kan belum disiapkan gitu. Jadi kalau misalnya memang mungkin minggu depan atau minggu depannya lagi saya bisa. Jadi saya bisa 31 atau mungkin lagi, Februari tanggal 7 ya? Ya, 7. Ya, mungkin tanggal 31 atau tanggal 7. 31 Januari atau tanggal 7 mungkin bisa saya tindakan. Apa gimana, Bu? Atau 14? Ya, atau 21. Ya, nanti mundur lagi akhirnya sampai ke kenaikan kelas gitu ya. Bu Titin kalau tanggal 14 itu bawa coklat loh, Bu. Iya, terutama ke gurunya, Bu. Dilihatin aja coklatnya Bu Yurika. Dilihatin sama Bu Naning, ini Bu Naning tak kasih coklat gitu. Makasih sudah memberi saya virtual coklat gitu. Gimana, Bu? Halo, Mbak Kinan. Boleh mungkin Bu dijadwalkan di tanggal 7 atau 14. Jadi kan orang tua yang lain juga ada waktu untuk gitu mempersiapkan ya agenda supaya hari Minggu tersebut itu tidak terisi. Iya. Ya, apalagi yang ibu-ibu yang kerja ya, yang banyak acaranya. Kalau kebetulan saya sendiri kan ibu rumah tangga, jadi nggak ada masalah gitu. Jangan salah, kita tuh pengacara, pengangguran banyak acara. Boleh ikut enggak, Bu? Saya boleh daftar enggak? Caranya nemenin anak. Iya. Atau mungkin ini, Bu, tanggal kita putuskan saja tanggal 7. Boleh nih, Bu Nani menghindari bawa coklat. Oke, kalau menghindari tanggal 31. Dibikin gimana? Maaf, Bu, agak putus-putus, Bu Titin. Dibikin polling. Oh gitu, ya, oke nanti intinya pilihannya. Kalau sudah ada yang terpilih, tanggalnya tuh ada konsekuensinya ya. Maksudnya dikosongkan jadwalnya, hanya mungkin butuh 15 menit atau 30 menit. Baik. Gitu. Biar anak-anak punya rasa gitu loh. Punya rasa, punya teman. Betul. Tanggal 31 Januari atau 7 Februari. Baik. Terima kasih
ibu-ibu sekalian, sayang ya tidak ada bapaknya ya. Tidak apa-apa. Terima kasih. Nanti maaf, bisa. Bu Nani. Oh ya, gimana? Mau share sedikit aja. Oh ya, monggo. Mungkin mamah-mamah atau Bu Nani punya cara jitu. Ini loh, sampai saat ini anak saya itu kalau dikte sih sudah lumayan ya. Kalau soal berkaitan dengan membaca itu loh Bu, aduh masih sangat kesulitan terbaca gitu. Mungkin ada kiat-kiat khusus cara mengajari membaca gitu. Hanya Mas Samuel itu sepertinya sudah sudah lanyah ya Bu. Tapi kalau Mbak Elis ini sudah tahu huruf A sampai Z-nya ya Bu? Kalau huruf sudah tahu, cuman membaca yang kalimat panjang itu yang masih terbata-bata gitu. Jadi kadang itu saya suka nggak sabar gitu loh. Wah. Sepertinya kalau belum lancar membaca di kelas 1 ini tidak terlalu apa ya Bu. Mungkin memang prosesnya kan sebenarnya memang baru membaca suku kata atau kata terbuka begitu ya Bu. Jadi untuk kalimat yang panjang seperti sila keempat yang sangat panjang ini kan sebenarnya saya sendiri hanya meminta untuk setidaknya anak mengenal dulu bunyi Pancasila gitu. Jadi ketika dia salah membaca itu sebenarnya tidak apa-apa gitu. Seperti kemarin saya sempat memberitahu Mas Theo. Jadi salah apa karena yang penting anak punya pengalaman dulu. Oh, kemarin saya bacanya tuh kurang lancar gitu dan harapannya anak termotivasi untuk idealnya anak termotivasi untuk belajar lagi begitu. Jadi mungkin Bu Yurika ini yang sering banyak teknik ini dalam mendampingi Samuel membaca. Ya, mungkin bisa berbagi pengalaman. Kalau saya itu kakak-kakaknya dulu kan ada tatap muka, jadi saya tidak terlalu banyak gitu ya, banyak beban gitu. Ya, Ibu enak tuh ya ada pengalaman sama kakak. Saya pengalamannya sama siapa? Samuel anak pertama. Mana udah PJJ lagi ya Bu ya? Malah saya tuh yang nanya. Jadi kalau saya tuh apa ya? Kalau kami di rumah itu memang kegiatan membaca buku adalah hal yang rutin. Dari mereka belum bisa membaca. Jadi sebenarnya membaca itu kan yang pertama itu kan mereka aktivitas membaca gambar. Pertama membaca simbol, membaca gambar, lalu kemudian masuk ke membaca kata, lalu membaca kalimat. Jadi Samuel anak-anak saya memang kami terbiasa dengan buku setiap hari pasti membaca. Awal-awalnya kan memang selalu dibacakan full dari sampul depan sampai sampul belakang. Mulai masuk SD itu memang mulai saya minta Samuel minimal dia membaca judulnya, nanti lantas saya bacain selanjutnya. Jadi mungkin bisa dicoba kali seperti itu Bu. Jadi kami itu memang biasanya setiap sebelum tidur malam itu adalah jam baca buku. Biasanya kami 1 jam di situ tuh untuk jam membaca. Jadi waktu mulai masuk SD, saya mulai meminta Samuel untuk minimal judulnya dia yang baca. Pelan-pelan dari situ. Kemudian semakin lama kan semakin berkembang. Nanti highlight-nya pun saya minta dia yang baca. Jadi bukannya judul buku, tapi mulai ke highlight itu dia mulai baca. Pelan-pelan terus ditambah dengan patokannya mungkin suku kata. Jadi kita kan awalnya hanya minta dia suku katanya yang kafe, seperti mama, baca, jadi hanya kafe. Nah, kalau kafe mereka sudah bisa, baru mungkin kita naik, minta dia membaca suku kata berikutnya yang KVK itu misalnya kan, KAN, itu kan konsonan, vokal, konsonan. Kalau yang paling gampang itu kan hanya konsonan dan vokal. Mama, baca, papa, paku, itu kan yang hanya konsonan dan vokal. Nanti terus setelah itu kita sesuaikan aja sih dengan buku yang dia baca. Kalau Samuel memang saya bantu dengan
buku-buku bacaan yang memang ditujukan untuk pembaca awal. Jadi di situ kan pilihan katanya hanya kosakata yang mudah-mudah. Nanti kemudian kalau muncul yang kosakata sulit seperti VK, kosakata VK itu kan agak di luar bayangan karena konsep membaca adalah KP bukan VK. Yeah. VK itu kan seperti an, akhiran-akhiran itu biasanya. Nah, itu kita bantu. Ini bacanya AN, an. Seperti mau baca Indonesia itu kan IN. Anak-anak itu bahkan Samuel masih mengejanya NI, gitu. Suka kebalik. Karena latahnya adalah K dan V. Konsonan dan vokal begitu ya. Iya, itu yang latah. Kan memang itu yang paling pakem sebagai bahasa Indonesia kan pakemnya di situ. Jadi mungkin dilancarkan dulu konsonan vokal itu dengan kemarin banyak permainan-permainan juga. Terus baru mungkin melangkah ke kosakata berikutnya yang lebih sulit. Jadi seperti permusyawaratan. Nah, itu kan KVK ada per PER. Nah, itu Samuel udah bisa kalau PER. Tapi yang SYA itu kan, nazubillah kalau bu kelas 1 bisa, itu jempol banget kan. Nah, itu itu ya tetap dibahas. Gila itu membaca permusyawaratan. Itu. Saya sendiri sekarang kalau baca itu secara cepat gitu juga trickle gitu ya, lidahnya itu kayak nggak mau bekerja sama begitulah. Apalagi teman-teman yang baru belajar membaca awal gitu. Jadi kalau SYA itu udah pasti lah kita yang bantu. Ini bacanya SY, ini hurufnya SYA, dibaca SYA. Oh ya, dalam membaca itu kita pandu pemecahan suku kata, pemenggalan kata. Itu anak-anak dipandu. Misalnya bermain. Nah, mereka kan belajarnya itu BE, BA, BI. Jadi kalau bermain dia akan baca BE, RM. Kalau kita nggak pandu, dia akan baca per 2 huruf. Jadi kita memang harus memandu BER. Bacanya apa? Memang kita harus memandu pemenggalan. Di mana dia berhenti membaca. Ini sih pengalaman saya sama Samuel ya. Kalau dengan anak-anak lain tidak tahu. Tapi pengalaman dengan Samuel memang kita bantu pemenggalannya itu. Kalau kita udah bantu pemenggalan, anak lebih mudah bahwa oh iya saya harus bacanya sekian huruf itu tuh. Jadi kayak permusyawaratan tadi ya harus PER. Jadi biasanya tuh PE, P, terus tambah R, per. Nah, jadi kita harus memberitahu dia, oh ya stop suku katanya di sini. Kan itu anak belum paham. Jadi mungkin begitu ya Bu Ning. Itu pengalaman saya dengan Samuel membantu membacanya di situ. Kalau Samuel membacanya memang menurut saya sudah bagus, sudah lumayan untuk anak kelas 1. Menulisnya nih yang bikin keriting. Semangat, Bu. Saya rasa begitu, Bu Ning. Kalau permainan-permainan kemarin apa ya? Saya bikin permainan seperti selain mencocokkan kata, ada permainan yang menurut saya cukup asik dimainkan Samuel waktu itu. Saya punya satu gambar yang berisi banyak macam benda, jadi kayak rak supermarket misalnya. Kita bikin itu, terus saya membuat kartu per barang tersebut. Tapi saya hanya kasih huruf awal. Misalnya di situ di gambar di rak supermarket saya ada payung, saya cuma kasih huruf P, terus saya isi titik-titik selebihnya, nanti dia akan mencocokkan. Jadi anak di situ juga belajar mengenal selain huruf awal dari setiap kata, dia belajar mengenal berapa banyak huruf yang ada dalam kata tersebut, terus belajar mencocokkan. Itu lumayan, itu bisa membuat daftar belanja 10 barang dalam berapa menit ya kemarin. Ya, memanfaatkan jeda waktu antara habis tugas sekolah sama jam makan siang kemarin, sekitar sejaman. 1 jam aja dapatnya cuma 10. Nggak apa-apa, sudah keren itu ya Samuel. Itu juga sambil duduk gitu kan ya, akhirnya Samuel bisa anteng ya Bu ya?
Jadi memang Samuel itu kan pendekatannya main, sehingga memang apa-apa tuh harus dibawa ke dalam permainan. Jadi belajar itu juga permainan. Terus kemarin, oh iya, kami ada punya kartu alfabet itu kan, kita punya kartu alfabet. Jadi asal aja saya cabut huruf, saya pisahkan huruf vokal sama huruf konsonan. Kemudian masing-masing cabut satu vokal, satu konsonan. Dah, cocokin bacanya apa. Oh. Jadi acak. Betul. Karena ide yang baik, karena kalau kita bawa dalam buku menulis, semua mandek di situ nggak bisa maju. Itu saya stres sendiri juga. Jadi akhirnya memang harus dibawa ke permainan. Makasih Bu Yurika idenya. Nanti bisa kita coba itu. Semoga berhasil. Yeah. Kemarin pas itu sila itu ujung-ujungnya bukan dibaca, cuman dihafalin gitu. Karena membacanya. Jadi kalau Samuel itu juga kelemahannya menebak, Bu. Jadi dia kayak tadi baca sila kelima. Ya, jadi dikira-kira gitu. Bagi langsung dia bilang masyarakat. tidak pakai baca. Secara dibaca hafalan ya, Bu. Iya. Dia suka menebak. Karena dia memang sebenarnya pada intinya dia tuh malas dalam baca tulis itu. Samuel tuh malas. Jadi dia tuh lebih mendominankan nebaknya, logikanya. Kira-kira ini. Nah, itu jadinya kira-kira itu. Jadi jadinya memang kita harus buat permainan yang acak benar supaya dia tuh baca, jangan menebak. Iya. Jadi kalau dibawa dalam tulisan, buku, biasanya dia kan jatuhnya ke menebak. Karena dia bisa baca buku aja nebak kalimat dari gambar gitu. Iya, biasanya gitu. Kelicikan yang cerdas sebenarnya. Iya, sama, cerdas. Bu. Sama itu. Menang akal ya, Bu ya? Iya, itu licik yang cerdas, tetapi kan bukan itu kira. Jadi kalau ada buku gitu yang dia baca itu gambarnya, dia baca dengan pikirannya sendiri. Iya, sama Bu, Samuel juga gitu. Jadi akhirnya kan memang harus kita bawa dalam permainan di mana dia di situ nggak bisa menebak, kamu harus baca. Iya. Mau nggak mau ikuti aturannya gitu ya, Bu ya. Iya, seperti kita tebak huruf gimana caranya mau kalau nggak dibaca, misalnya kan cuma 2 kartu, 1 konsonan, 1 vokal. Ini bacanya apa? Kan nggak bisa menebak, nggak ada panduan untuk menebak, harus membaca. Iya. Oke. Makasih banyak Bu Yurika idenya. Saya juga terima kasih banyak Bu Yurika. Oh iya, ini yang lain juga merasa ini ya, mendapat inspirasi begitu ya, mendapat ilham dari ceritanya Bu Yurika, pengalamannya mendampingi Mas Samuel. Bapak lagi, ibu-ibu, tanpa mengurangi rasa hormat ini karena saya sudah di WA kelas setelah ini, jadi sepertinya seru sekali ya. Saya sendiri sampai tidak terasa ini hampir 1,5 jam, anggaplah hampir 2 jam kita ngobrol. Nanti jika ada yang mau disampaikan lagi, bisa disampaikan boleh melalui grup atau Japri. Ada usulan atau ada kesulitan apa? Nanti saya diskusikan dengan tim kelas untuk mencari jalan keluar yang terbaik dan harapannya bisa memudahkan semua pihak begitu ya. Nah, kira-kira sebelum saya tutup, apakah ada usulan ini? Saya beri waktu 4 menit sampai jam 12.15, 3 menit. Atau dirasa cukup dulu, nanti kita sambung lagi di 21 atau juga tanggal 7. Asik. Kita lotisan di situ mungkin ya, Bu ya. Gitu. Boleh boleh saya tutup sekarang Bapak Ibu? Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas sharing pengalamannya, terima kasih atas ide-idenya dan kesepakatan sudah kita buat terkait dengan tugas pengunggah tugas dalam bentuk video. Saya membutuhkan banyak kerjasama, banyak bantuan dan banyak perlu diingatkan juga.
Terima kasih juga atas perhatiannya. Selama 2 minggu berlangsung ini, semoga teman-teman masih tetap semangat sampai nanti di semester 2 dan di tahun-tahun berikutnya. Saya tutup pertemuan pada siang hari ini. Semoga ibu-ibu semua sehat dan semangat dan luar biasa dalam mendampingi teman-teman di rumah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Nanti segera mengisi votingnya ya Bu, di tanggal 31 atau tanggal 7, atau dua-duanya juga boleh. Gitu. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Bu Nani. Selamat siang.